Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pemahaman atau makna yang terkandung dalam Al-Quran ayat 1 surat Al-Fatihah, yaitu kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita paham bahwa bismillah adalah ungkapan yang mengiringi dan mengawali setiap aktivitas kita yang baik, maka kita pahami pula bahwa membaca Al-Quran juga adalah karena merupakan ibadah dan jelas itu perbuatan yang baik, maka harus diawali dengan niat yang baik. Maka bismillah sebagai sebuah gambaran bahasa niat kita atas nama Allah, bahwa kita hendak mendalami, hendak memahami, dan hendak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bahkan wahyu pertama yang beliau terima melalui malaikat Jibril, sebagaimana yang kita maaf surat Al-Alaq, juga di sana ada kata-kata bismi, ikra bismi rabbika ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dengan demikian maka ketika Al-Quran itu mengawali bacaannya dengan bismillah, maka sejalan dengan prinsip-prinsip awal turunnya perintah tentang membaca bismi rabbika ladzi khalaq dengan nama Tuhan. Bahkan baca di sini maknanya bisa lebih luas dari hanya sebatas membaca tulisan. Oleh karena itu Rasulullah angkat tangan, beliau menyatakan ma'ana biqari'in, aku tidak mampu membaca. Baiklah, kita lanjutkan. Di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim itu berujung pada menyebut dua sifat Allah dengan nama Allah yang Rahman dan yang Rahim. Salah satu di antara sekian banyak sifat Allah yang disebut dalam Al-Quran, maka ada yang kita kenal dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang nanti kebetulan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini juga menjadi ayat tersendiri berikutnya setelah Alhamdulillah. Lalu apa artinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Seringkali kita menerima atau mendapatkan penjelasan arti dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dalam bahasa kita Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pengasih dan penyayang sebetulnya hampir tidak ada bedanya, sama saja pengasih dan penyayang. Itu mungkin salah satu kelemahan kita untuk menggali makna yang sesungguhnya apa yang diinginkan oleh bahasa Al-Quran, sehingga kadang-kadang memunculkan makna yang sama padahal dalam ungkapan bahasa Arabnya tentu tidak diungkapkan dalam bentuk yang sama, seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Benar, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu memiliki akar bahasa yang sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim sama, Rahman, Rahimah, kasih sayang. Tapi di dalam wajan yang berbeda, maka maknanya juga menjadi berbeda. Ar-Rahman, kasih sayang, Ar-Rahim juga boleh diartikan kasih sayang. Tapi Allah memaknai atau memaksudkan dengan mengungkapkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah Ar-Rahman dalam sofat tafsir digambarkan maksudnya adalah Adimur Rahmah. Allah disifati dengan nama tentu saja menggambarkan juga keselarasan, kecocokan bahwa Allah memang punya sifat itu. Ar-Rahman artinya Adimur Rahmah, besar sekali kasih sayang Allah. Sedangkan Ar-Rahim adalah Daimur Rahmah, abadi kasih sayang Allah. Jadi maknanya bisa kita perluas bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah sifat Allah yang memiliki kasih sayang yang luas dan abadi. Jadi dengan demikian, apa sebenarnya yang membedakan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman artinya Adimur Rahmah, besarnya kasih sayang Allah, luasnya kasih sayang Allah. Sementara Ar-Rahim adalah Daimur Rahmah, abadi dan kekalnya kasih sayang Allah. Tentu bisa kita bedakan makna dari keduanya, bahwa kasih sayang yang pertama adalah kasih sayang Allah semasa dunia,
kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh hambanya, bukan hanya manusia, bahkan juga makhluk-makhluk yang lain. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan Ar-Rahman Ar-Rahim sebagaimana dalam pernyataan lain, Innallaha huwa rahmanu dunya wa rahimul akhirah. Allah itu memiliki kasih sayang baik dunia maupun akhirat. Hanya tentu saja bahwa kasih sayang Allah di dunia adalah kasih sayang Allah yang sementara sepanjang kehidupan dunia, berlaku bagi siapapun dan dimanapun. Bukan hanya orang-orang mukmin, tapi juga orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kufur juga sama-sama mendapatkan kasih sayang Allah. Dengan kasih sayangnya Allah misalnya memberikan segala kenikmatan kepada semua manusia. Kenikmatan hidup, kenikmatan sehat, kenikmatan jasmani, kenikmatan-kenikmatan yang semua dirasakan oleh bukan hanya manusia tapi juga makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Allah menyinari dunia dengan matahari, dimanfaatkan oleh setiap orang, dimanfaatkan oleh semua makhluk. Allah juga memberikan dan menurunkan air hujan, dimanfaatkan dan digunakan oleh setiap orang, oleh seluruh makhluk. Demikian pula setiap orang punya kesempatan, punya ruang yang sama untuk bisa meraih kenikmatan Allah. Orang mendapatkan keuntungan dari usahanya, orang mendapatkan kenikmatan dari apa yang dia milikinya, orang bisa mendapatkan hasil dari apa yang dia panen, siapapun dan dimanapun. Karena itu adalah bersifat sunatullah, sesuatu yang telah Allah ciptakan, sesuatu yang telah Allah wujudkan dan Allah takdirkan berlaku bagi seluruhnya. Itulah kenapa dikatakan bahwa sesungguhnya Allah memiliki sifat Rahman di dunia. Namun demikian, kemudian Allah menyebut Rahim, sifat Allah memiliki sifat Rahim, semakna dan sejalan dengan zat yang Allah miliki sebagai sebuah sifat yang cocok dengan keberadaannya, bahwa Allah itu memang memiliki kasih sayang. Tapi Ar-Rahim tentu saja diartikan dengan kasih sayang yang abadi, karena Ar-Rahim ini terus berlangsung dan berkesinambungan sampai di akhirat. Karena Ar-Rahim ini adalah kasih sayang yang terus sampai di akhirat, kekal dan abadi, maka Ar-Rahim ini ditujukan kepada khusus bagi orang-orang mukmin. Sebagaimana dinyatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana Allah bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah bagi setiap orang mukmin, dia memberikan kasih sayang. Ayat inilah yang kemudian mempertegas dan memperjelas bahwa Ar-Rahman dan Rahim itu adalah bentuk kasih sayang yang menggambarkan dua bagian. Kasih sayang yang diberikan bagi seluruh makhluknya, dan kasih sayang yang hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. Dengan demikian maka orang-orang mukmin mendapat keuntungan lebih karena menerima dan mendapatkan keduanya, baik itu Ar-Rahman selama di dunia dan juga Ar-Rahim sampai di akhirat kelak. Maka ketika muncul pernyataan Innallaha huwa rahmanu dunya wa rahimul akhirah, bahwasanya Allah memiliki kasih sayang Ar-Rahman dunia dan Ar-Rahim di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya sebagai orang mukmin kita bukan hanya merasa bangga, senang mendapatkan kasih sayang Allah kedua-duanya, tapi bahwa orang mukmin berarti dia tidak hanya menerima kasih sayang Allah sebatas untuk kepentingan dirinya di dunia, tapi juga kasih sayang itu kemudian dia jadikan sebagai alat, sebagai wasilah untuk meraih kasih sayang yang jauh lebih lama dan abadi di akhirat kelak. Oleh karena itu, maka seringkali banyak manusia atau banyak di antara kita yang merasa sudah mendapatkan segalanya di dunia, merasa luar biasa dengan keuntungan dunia, dan itulah salah satu kelemahan manusia. Padahal
Allah baru memberikan kasih sayang yang sangat kecil dibanding dengan kasih sayang yang Allah tunda untuk nanti kemudian diberikan di akhirat. Demikianlah seperti dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki mi'ata rahmah, memiliki 100 kasih sayang, dan 1 kasih sayang telah Allah berikan untuk seluruh makhluknya di dunia, dan 99 lainnya Allah simpan untuk nanti dijadikan sebagai curahan kasih sayang Allah bagi orang-orang mukmin. Artinya bahwa secara fitrah manusia sudah mendapatkan kasih sayang dari Allah langsung. Baik itu kasih sayang yang bersifat fitrawi, ketika setiap manusia pasti menyayangi dirinya, menyayangi anaknya, menyayangi keluarganya, menyayangi lingkungannya, orang yang terdekatnya. Dan itulah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga kasih sayang yang kudrah Allah, sebagaimana manusia atau seorang ibu misalnya menyayangi bayinya, anaknya, bahkan sebelum anak itu jelas-jelas lahir, bahkan sebelum dia tahu seperti apa anaknya. Tapi juga ada kasih sayang yang timbul karena ketertarikan seseorang pada sesuatu yang memancing dia untuk mencurahkan kasih sayang. Tapi ternyata semuanya itu yang memberikan rahman dunia, yang memberikan kebaikan dunia, belum seberapa dibanding dengan rahim kasih sayangnya Allah yang nanti akan Allah curahkan, akan Allah berikan pada hari kiamat atau di akhirat kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan demikian maka Bismillahirrahmanirrahim menjelaskan kepada kita bahwa setiap apa yang kita lakukan dengan mengawali menyebut nama Allah, karena kita yakin Allah memiliki kasih sayang, Allah akan selalu berperan untuk terus mengawal pada apa yang kita lakukan dengan kasih sayangnya. Bukan hanya kasih sayang dunia yang kita anggap besar, sementara di mata Allah itu kecil, tapi juga kasih sayang yang kita tidak akan pernah bisa membayangkan, dan ternyata itu adalah lebih besar dari segala apa yang pernah kita rasakan di muka bumi ini. Oleh karena itu, maka jadikanlah Bismillahirrahmanirrahim ini satu pengantar, sebuah pengawal untuk memulai setiap aktivitas kita, sehingga aktivitas kita tidak hanya sebatas aktivitas yang dikerjakan seadanya, dikerjakan sebisanya, dikerjakan seolah-olah tanpa ada ikatan apa-apa, tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim maka kita menjadikan setiap pekerjaan itu menjadi bermakna, karena di samping kita akan terkawal untuk memilih setiap pekerjaan agar pekerjaan itu mendapatkan ridha Allah, dan kita pilih juga pekerjaan yang menghadirkan ridha Allah, dan kita juga pilih pekerjaan yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Tapi juga selain itu kita meyakini dalam setiap pekerjaan aktivitas kita di sana Allah senantiasa mencurahkan kasih-Nya, mencurahkan sayang-Nya. Bahkan kasih sayang bagi orang mukmin, sekali lagi kasih sayang yang abadi sampai di akhirat kelak. Demikianlah paparan singkat tentang makna atau tafsir dari ayat surat Al-Fatihah, yaitu ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.